taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave. Lionel Messi bikin Beckham terkagum rela nonton latihan sejak pagi. La Pulga memang beda. Kedatangan Lionel Messi di Inter Miami sukses membuat David Beckham terkagum. Beckham bahkan rela tiba ke lapangan latihan sejak pagi hari untuk menyaksikan Lionel Messi latihan dan bersiap untuk melakoni pertandingan. Menurut bintang Real Madrid dan Manchester United itu, Lionel Messi tak ada habisnya, selalu akan lapar dengan kesuksesan. Meskipun segalanya telah dia raih, termasuk trofi paling bergengsi Piala Dunia. Saya bermain melawan Lionel Messi saat di Barcelona untuk PSG dan Real Madrid. Dan tentu saja dia luar biasa saat itu. Buka cerita David Beckham kepada The Overlap. Dikutip dari Goal International. Itu tidak akan terjadi sampai Anda melihatnya secara fisik dan Anda duduk di sana mengawasinya. Setiap gerakan yang dia lakukan, dia tidak pernah memberikan bolanya, sambung Beckham. Ketika Lionel Messi pertama kali bergabung dan tiba di Miami, Sya'a berada di sana selama 5 minggu pertama untuk melihatnya berlatih. Saya berada di tempat latihan pada jam 7 setiap pagi hanya untuk mengawasinya, tambahnya. Apa yang dilakukan Messi sungguh berbeda, bagaimana dia mempersiapkan diri di sesi latihan sebelum pertandingan. Hanya untuk menonton dia melakukan apa yang dia lakukan, berlatih dengan cara yang dia lakukan, dan bersiap itu berbeda, ungkap Beckham saat menyaksikan Messi latihan. Saat berbicara dengan Gary Neville, Roy Keane, rekan setimnya di Manchester United, Beckham bermain di era yang sama bersama mereka dan Lionel Messi. Kita semua tumbuh di era Anda harus berlari, Anda harus mengejar, dan kemudian Anda melihatnya, dalam kurung Messi. Dia pintar, otaknya bekerja dengan cara yang berbeda. Dia melihat hal-hal yang tidak dilihat pemain lain selama 5 menit setelah itu. Sungguh menakjubkan untuk ditonton. Dia tidak pernah memberikannya. Menguasai bola. Etos kerjanya yang luar biasa hingga mampu memenangi Piala Dunia tahun lalu 2022. Dan dia sama laparnya seperti ketika dia masih kecil, jelasnya. Tapi saat ini publik harus bersabar menantikan kembalinya sang pemain terbaik sepanjang sejarah untuk tampil di lapangan. Terbaru, Lionel Messi tidak masuk line-up Inter Miami saat menghadapi Chicago Fire dalam lanjutan Major League Soccer MLS pagi ini. Pelatih Inter Miami, Gerard Tata Martino, masih ragu menurunkan La Pulga sapaan Lionel Messi karena cedera yang dialaminya. Hancur lebur PSG tanpa Messi, cuma tim ampas di UCL. Karma untuk Ultra Songong. Newcastle United menggila di matchday kedua grup F Liga Champions. The Magpies menggebuk Paris Saint-Germain dengan skor 4-1. Newcastle versus PSG berlangsung di James Park Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah memimpin 2-0 di babak pertama lewat Miguel Almiron dan Dan Burn. Pasukan Eddie Howe kemudian memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di awal babak kedua lewat Sean Longstaff. PSG memperkecil skor menjadi 1-3 lewat Lucas Hernandez. Newcastle menambah derita PSG di injury time. Bola tembakan Fabian Schär membuat laga tuntas 4-1. Newcastle kini memimpin puncak klasemen grup F dengan 4 poin dan PSG di urutan kedua dengan 3 angka. AC Milan di posisi ketiga dengan 2 poin dan Borussia Dortmund di dasar klasemen usai mengoleksi 1 poin. Newcastle tampak tampil penuh semangat. The Magpies mampu menyulitkan PSG di 10 menit awal. Newcastle akhirnya memimpin 1-0 di menit ke-17 lewat Miguel Almiron. Gol itu berawal dari umpan lambung Marquinhos yang mengenai kepala lawan, bola jatuh di kaki Alexander Isak yang langsung melepaskan tembakan. Gianluigi Donnarumma mampu menepis, tapi bola rebound disambar Almiron. PSG mencoba bikin perlawanan, namun kesulitan melakukan tembakan di dalam kotak penalti. Malah ada 2 percobaan jarak jauh dari Warren Zaïre-Emery dan Gonçalo Ramos, namun belum mengarah ke gawang. Newcastle memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-39 lewat sundulan Dan Burn. Gol itu sempat ditinjau oleh VAR karena banyak insiden di kotak penalti usai tendangan bebas, yakni duel udara dan offside. Hasil tinjauan itu kemudian mengesahkan gol. Tak banyak dampak dari apa yang coba dilakukan PSG sepanjang babak pertama. Newcastle pun memimpin 2-0 sampai turun minum. Bukannya mendapatkan gol saat babak kedua dimulai, PSG malah kebobolan lagi.
Newcastle memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-50 lewat tembakan Sean Longstaff dari sudut sempit. PSG berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 di menit ke-56. Lucas Hernandez membobol gawang Nick Pope setelah menyundul bola umpan lambung dari Zaire Emery. Ousmane Dembele gagal memanfaatkan peluang di menit ke-69. Bola tembakannya dari dalam kotak penalti masih melebar di sisi gawang Newcastle. Newcastle menambah gol lagi di injury time. Bola tembakan jarak jauh Fabian Schär membuat Newcastle menang 4-1.